Dari Nusantara ke Manila, jaraknya jauh lebih pendek dibandingkan dari Jakarta. Konektivitas udara langsung antara Kalimantan dan Filipina makin mudah dibangun. Dan dengan pusat pemerintahan Indonesia yang baru ini, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia secara alamiah akan lebih memperhatikan kawasan timur, termasuk Filipina, Papua Nugini, dan Pasifik. Malaysia melihat ini, dan Malaysia paham artinya. Selama puluhan tahun, Malaysia membangun keunggulan kompetitif sebagai hub Asia Tenggara, diplomatik, ekonomi, logistik. Kuala Lumpur menjadi titik pertemuan. Pelabuhan Port Klang menjadi salah satu tersibuk di kawasan. Tapi dengan Indonesia yang kini aktif memperluas pengaruhnya ke timur, sebagian dari aliran perdagangan dan investasi yang dulu melewati Malaysia bisa mulai mencari rute langsung. Dan satu lagi hal yang perlu kamu tahu, di forum-forum ASEAN, Indonesia semakin vokal mendorong agenda yang memperkuat posisi negara-negara anggota sebagai pemain mandiri, bukan hanya sebagai pasar bagi kekuatan besar. Filipina yang selama ini sangat bergantung pada Amerika Serikat dan semakin waspada terhadap China, menemukan dalam Indonesia mitra yang ideologis dan pragmatis sekaligus. Indonesia tidak punya agenda tersembunyi soal klaim wilayah di Filipina. Indonesia bukan Cina yang mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan. Indonesia bukan Amerika yang datang dengan syarat politik. Indonesia datang dengan tawaran sederhana, kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, solidaritas ASEAN, dan tidak ada agenda hegemoni. Itu proporsi yang sangat menarik bagi Filipina. Dan bagi Malaysia, itu adalah tanda bahwa ruang pengaruhnya di kawasan ini sedang dipersempit. Bukan dengan konfrontasi, bukan dengan senjata, tapi dengan cara yang jauh lebih elegan dan jauh lebih sulit dilawan. Kemitraan yang tulus. Jadi, apa yang seharusnya kita pelajari dari semua ini? Pertama, persaingan geopolitik modern tidak selalu berbentuk perang atau ancaman terbuka. Kadang ia berbentuk perjanjian dagang, investasi infrastruktur, dan kunjungan diplomatik yang hangat. Kedua, Indonesia sedang dalam momen transformasi besar. Pemindahan ibu kota, peningkatan ekspor produk hilir, dan ekspansi investasi ke negara-negara tetangga bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari strategi besar yang sedang dieksekusi secara sabar. Dan ketiga, bagi Malaysia, ini seharusnya menjadi sinyal untuk berbenah, berinovasi, dan tidak berasumsi bahwa posisi dominan yang dinikmati selama ini akan bertahan selamanya tanpa usaha. Dunia sedang berubah. Dan Indonesia, dengan segala kekurangan dan tantangannya, sedang memilih untuk tidak hanya menjadi penonton. Kalau video ini membuka perspektif baru buatmu, bagikan ke seseorang yang perlu mendengar ini. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Karena konten seperti ini baru akan terus bertambah. Tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, bagaimana Malaysia seharusnya merespons langkah-langkah Indonesia ini? Karena pertanyaan itu jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Di sektor minyak sawit, komoditas yang menjadi salah satu tulang punggung ekspor Malaysia ke Filipina, Indonesia sudah lama menjadi produsen terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan sekitar 46 juta ton minyak sawit per tahun, sementara Malaysia sekitar 18 juta ton. Tapi selama ini, Malaysia lebih agresif dalam branding dan penetrasi pasar premium. Indonesia
lebih banyak menjual dalam volume besar ke pabrik-pabrik. Sekarang itu berubah. Indonesia mulai mendorong produk sawit hilirnya, minyak goreng kemasan, margarin, produk olahan langsung ke konsumen Filipina. Bukan lagi bahan baku. Produk jadi. Dan dengan harga yang lebih kompetitif karena biaya produksi yang lebih rendah dan kini didukung perjanjian tarif baru itu. Malaysia merasakannya. Eksportir sawit Malaysia di Manila mulai mengeluh soal tekanan harga. Beberapa kontrak yang dulu rutin diperbarui, sekarang mulai diperebutkan oleh pemain Indonesia. Tapi ada hal lain yang bahkan lebih strategis dari semua itu. Militer. Ya, kita perlu bicara soal ini. Indonesia dan Filipina dalam beberapa tahun terakhir secara signifikan meningkatkan kerjasama pertahanan mereka. Latihan militer bersama makin rutin. Pertukaran intelijen makin intens. Dan yang paling menarik, kedua negara berbagi kepentingan langsung di Laut Sulawesi dan perairan sekitar Mindanao, wilayah yang selama ini juga sangat sensitif bagi Malaysia karena klaim historis Kesultanan Sulu atas Sabah. Ingat kasus klaim Filipina atas Sabah? Itu belum sepenuhnya selesai. Secara teknis, pemerintah Filipina tidak pernah secara resmi melepas klaim warisan Kesultanan Sulu itu. Dan setiap kali Indonesia dan Filipina mendekat secara diplomatik dan militer, Malaysia harus berhitung ulang soal dinamika di kawasan itu. Bukan berarti Indonesia mendukung klaim Filipina atas Sabah. Tidak ada indikasi ke sana. Tapi kedekatan strategis Indonesia-Filipina itu sendiri mengubah kalkulasi geopolitik di mana Malaysia selama ini merasa lebih nyaman. Dan ini yang disebut para analis sebagai pengaruh asimetris. Kamu tidak perlu secara langsung mengancam seseorang untuk membuat mereka tidak nyaman. Cukup bangun hubungan yang cukup kuat dengan tetangga mereka, dan tekanan itu datang sendiri. Sekarang, mari kita bicara soal satu hal yang jarang dibahas tapi sangat penting. Tenaga kerja. Ada sekitar 2,5 juta warga negara Filipina yang bekerja di luar negeri di berbagai sektor. Malaysia adalah salah satu destinasi terbesar mereka, terutama di sektor manufaktur, pekerja rumah tangga, dan konstruksi. Indonesia juga mengirim jutaan tenaga kerja ke Malaysia. Selama ini dua arus tenaga kerja ini berjalan paralel, saling mengisi kebutuhan Malaysia yang berbeda. Tapi sekarang, dengan ekonomi Filipina tumbuh dan hubungan Indonesia-Filipina makin erat, ada kemungkinan redistribusi tenaga kerja terampil di kawasan ini. Indonesia mulai menarik investasi yang membuka lapangan kerja, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga melalui proyek-proyek di luar negeri termasuk Filipina. Ini perlahan mengubah pola migrasi tenaga kerja kawasan yang selama ini menguntungkan Malaysia sebagai penerima tenaga kerja murah. Oke, sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik. Dan ini yang benar-benar membuat Malaysia tidak bisa diam. Ibu kota Nusantara. Ketika Indonesia mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, banyak yang tertawa. Proyek gila, kata sebagian orang. Tidak akan selesai, kata yang lain. Tapi, perhatikan posisi geografis Nusantara. Ia berada di jantung Asia Tenggara maritim. Dan salah satu alasan strategis pemindahan ini yang tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam pidato resmi adalah untuk menempatkan pusat pemerintahan Indonesia lebih dekat ke kawasan Pasifik, termasuk Filipina. Dari Nusantara ke Manila, jaraknya jauh lebih pendek dibandingkan dari Jakarta. Konektivitas udara langsung antara Kalimantan dan Filipina makin mudah dibangun. Dan dengan pusat pemerintahan Indonesia yang baru ini, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia secara alamiah akan lebih memperhatikan kawasan timur, termasuk Filipina, Papua Nugini,
dan Pasifik. Malaysia melihat ini, dan Malaysia paham artinya. Selama puluhan tahun, Malaysia membangun keunggulan kompetitif sebagai hub Asia Tenggara, diplomatik, ekonomi, logistik. Kuala Lumpur menjadi titik pertemuan. Pelabuhan Port Klang menjadi salah satu tersibuk di kawasan. Tapi dengan Indonesia yang kini aktif memperluas pengaruhnya ke timur, sebagian dari aliran perdagangan dan investasi yang dulu melewati Malaysia bisa mulai mencari rute langsung. Dan satu lagi hal yang perlu kamu tahu, di forum-forum ASEAN, Indonesia semakin vokal mendorong agenda yang memperkuat posisi negara-negara anggota sebagai pemain mandiri, bukan hanya sebagai pasar bagi kekuatan besar. Filipina yang selama ini sangat bergantung pada Amerika Serikat dan semakin waspada terhadap China, menemukan dalam Indonesia mitra yang ideologis dan pragmatis sekaligus. Indonesia tidak punya agenda tersembunyi soal klaim wilayah di Filipina. Indonesia bukan Cina yang mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan. Indonesia bukan Amerika yang datang dengan syarat politik. Indonesia datang dengan tawaran sederhana, kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, solidaritas ASEAN, dan tidak ada agenda hegemoni. Itu proporsi yang sangat menarik bagi Filipina. Dan bagi Malaysia, itu adalah tanda bahwa ruang pengaruhnya di kawasan ini sedang dipersempit. Bukan dengan konfrontasi, bukan dengan senjata, tapi dengan cara yang jauh lebih elegan dan jauh lebih sulit dilawan. Kemitraan yang tulus. Jadi, apa yang seharusnya kita pelajari dari semua ini? Pertama, persaingan geopolitik modern tidak selalu berbentuk perang atau ancaman terbuka. Kadang ia berbentuk perjanjian dagang, investasi infrastruktur, dan kunjungan diplomatik yang hangat. Kedua, Indonesia sedang dalam momen transformasi besar. Pemindahan ibu kota, peningkatan ekspor produk hilir, dan ekspansi investasi ke negara-negara tetangga bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari strategi besar yang sedang dieksekusi secara sabar. Dan ketiga, bagi Malaysia, ini seharusnya menjadi sinyal untuk berbenah, berinovasi, dan tidak berasumsi bahwa posisi dominan yang dinikmati selama ini akan bertahan selamanya tanpa usaha. Dunia sedang berubah. Dan Indonesia, dengan segala kekurangan dan tantangannya, sedang memilih untuk tidak hanya menjadi penonton. Kalau video ini membuka perspektif baru buatmu, bagikan ke seseorang yang perlu mendengar ini. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Karena konten seperti ini baru akan terus bertambah. Tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, bagaimana Malaysia seharusnya merespons langkah-langkah Indonesia ini? Karena pertanyaan itu jawabannya tidak sesederhana yang kita kira.